Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidaklah lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Sahibul Majlis Al-Fadhil Al-Ustadz Peri Saptadi Putra. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam naungan rahmat beserta karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Setiap minggu yang pertama membahas kajian tauhid ya Ustaz, dengan kitab yang sama, yaitu kitab Jawahirus Saniyah. Pembahasan kita masuk kepada sifat nafsiyah di kitab di halaman 4, baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah yang di dalam kurung. Ketemu? Halaman 4 baris ke-7 dari bawah yang di dalam kurung. Nah, ini ngaji tauhid. Nah, siap-siap agak pening sedikit. Tapi peningnya kita karena mengingat Allah, bukan pening karena mikirin utang. Ya, mulia, pening memikirkan atau nazar, berpikir, mencari ya dalil tentang Allah Ta'ala daripada pening mikirin perkara dunia. Justru yang pening-pening karena perkara dunia datang ke majelis, hilang itu peningnya. Ya, kalau enggak tambah bening. Baik, kita lanjut. Sekaligus mohon doa mudah-mudahan senantiasa saya terus dalam kesehatan ya, supaya ngaji kita enggak libur-libur. Insyaallah. Doa-doain ya Bu ya. Kirim Fatihah setiap habis sholat. Tapi jangan ila ruhi, aku masih hidup. Ya. Jadi li syifa ya, li syifa i ustazuda ya. Karena mengharap kesembuhan gitu ya dari ustadz kami gitu, Ustadz Sumitan Nurjaya. Tapi kalau ila ruhi berarti doain awak cepat meninggal ya. Nah, jangan salah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana saya sampaikan kajian kita tauhid di halaman ke-4 baris ke-7. Kita baca dulu kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin ya mujibas sa'ilin. Maka wajib atas mukallaf mengetahui akan yang wajib bagi Allah, yaitu tiap-tiap sifat kamal, yakni sifat
menunjukkan atas kamal. Kamal itu kesempurnaan. Dan yang demikian itu tiada dapat dihinggakan dia, tetapi tiada diberat akan kita, melainkan kita mengetahui akan barang yang didirikan dalil atasnya, yaitu yang 20 sifat ini jua. Jadi penyusun kitab menyampaikan kepada kita, wajib bagi tiap-tiap orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu orang yang terbebani hukum. Saya sudah pernah belum jelaskan syarat-syarat mukallaf? Udah Ustaz ya? Yang balik, berakal, selamat panca indera, sampai dakwah Nabi. Sampai kemarin kita jelaskan orang gila di surga atau di neraka. Itu udah saya jelaskan seingat saya. Intinya, kalau kita yang hadir di sini kita sudah balik, ya sudah balik, laki-laki sudah pernah ihtilam, sudah pernah mimpi basah. Yang wanita sudah datang haidnya. Kalau ada anak yang tidak pernah mimpi basah, anak laki-laki tidak pernah mimpi basah, anak perempuan tidak pernah haid, dia dianggap sudah balik kalau usianya mencapai 15 tahun. Nah, jadi di sini hampir 99% yang hadir sudah balik. Berarti mukallaf kita di sini. Nah, jadi wajib atas kita yang sudah mukallaf untuk mengetahui aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman 50 itu apa? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya berapa? 41. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 41. Kemudian wajib juga kita mengetahui 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jumlahnya 9. 41 ditambah 9 jumlahnya adalah 50. Jadi ini disebut dengan aqaidul iman 50. Wajib tiap-tiap orang yang sudah mukallaf untuk mengetahuinya beserta dengan dalilnya. Jadi mengetahui, orang yang mengetahui 20 sifat wajib, orang yang mengetahui mana-mana yang wajib bagi Allah, mana-mana yang jaiz bagi Allah, mana-mana yang mustahil bagi Allah, beserta dengan dalilnya, disebut orang tersebut ma'rifah. Kan ada hadis ya, Nabi SAW, awaluddin ma'rifatullah, permulaan agama adalah ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Mengenal Allah di sini bukan sebatas hanya mengenal sebatas nama. Siapa Tuhan kita? Allah. Semua orang tahu. Tapi ketika ditanya Allah yang bagaimana, pokoknya Allah lah. Ya, pokoknya aku beriman Tuhan kami Allah. Nah, itu namanya tidak ma'rifah. Tapi ketika kita ditanya, siapa Tuhan kalian? Tuhan kami adalah Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang tak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan makhluk itu apa maksudnya? Ya, Allah berbeda dengan makhluk, dengan manusia. Dia mampu menjelaskannya. Maksudnya begini, 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 dan begini. Dalilnya ini. Itu namanya ma'rifah. Jadi yang diperintahkan Nabi adalah ma'rifah. Jadi ibadah yang paling mulia itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, ya, bukan ibadah-ibadah wajib lainnya. Tapi ibadah yang paling agung itu adalah ma'rifah. Adalah ma'rifah. Seseorang tidak akan mencapai tingkatan ma'rifatullah kalau dia tidak belajar ilmu tauhid. Bohong itu kalau ada orang yang mengatakan bisa mencapai makom ma'rifah kalau tidak belajar ilmu tauhid. Itu bohong.
Ya, kamu harus zikir la ilaha illallah 70.000 kali setiap malam, kata dia. Nanti kamu akan dapat itu apa ma'rifah. Bohong itu. Kenapa? Karena ma'rifatullah itu, ya, ma'rifah itu sebagaimana pembahasan kita lalu diperoleh dengan proses nazar. Masih ingat nggak? Ya, mana yang pertama kali wajib bagi mukallaf? Ma'rifah atau nazar? Nah, nazar itu apa, Ustaz? Nazar itu adalah proses berpikir menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah. Contohnya gini, Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Ini habis baterainya atau gimana nih? Allah itu ada. Ya. Kemudian adanya Allah itu seperti apa? Ya, adanya Allah itu seperti apa? Coba bilang, Ustaz. Ya, biar diganti dulu. Nah, di tempat Ustaz Peri ini sedap kali, soundnya mantap. Jadi ketika ditanya Allah itu ada. Kemudian ditanya lagi, apa bukti atau dalil kalau Allah itu ada? Kita katakan dalil atau bukti tentang adanya Allah adalah alam ini. Alam ini menjadi dalil akan adanya Allah. Oke, ini sudah. Cek. Cek. Ya. Jadi ditanya orang, Allah itu ada, kita jawablah. Kalau kita orang Islam, adalah Allah Ta'ala. Apa bukti kalau Allah itu ada? Kita jawab, bukti atau dalil kalau Allah itu ada, adanya alam ini. Alam ini menjadi dalil atau menjadi bukti akan adanya Allah Ta'ala. Bagaimana bisa menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah Ta'ala? Alam ini menjadi dalil akan adanya Allah Ta'ala dari sisi baharunya. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menjadikan. Baharu itu apa? Baharu itu sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Kita sekarang ini ada. Adanya kita ini asalnya kan tak ada. Asalnya kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita adalah sekarang. Berarti adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Itu disebut dengan baharu. Tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Gimana maksudnya? Contoh, rumah ini baharu atau tidak? Baharu. Asalnya dulu rumah ini tidak ada sama sekali. Sekarang rumah ini ada. Berarti adanya rumah ini didahului oleh tiada. Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului oleh tiada disebut ia dengan baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan, ada yang menjadikan. Mustahil rumah ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang buat. Mustahil kan? Ya. Mana mungkin tiba-tiba ada rumah ini berdiri tanpa ada yang menciptakan? Karena dia baharu. Jadi alam ini baharu. Tiap-tiap yang baharu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Nah, berarti proses berpikir tersebut, ya, mencari dalil tentang adanya Allah, menjadikan alam ini sebagai adanya Allah,
Proses berpikir itu disebut apa? Nazar. Setelah kita nazar barulah bisa ma'rifah. Jadi ya, syarat ma'rifah itu harus belajar tauhid. Sebagaimana disebut di berbagai kitab, ibadah yang paling utama adalah ma'rifah. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan sodako, bukan membaca Quran. Memang semua itu baik, tapi daripada semua itu, ibadah yang paling utama adalah ma'rifah. Ma'rifah tidak akan dicapai kecuali dengan nazar. Nazar tidak akan bisa dicapai kecuali dengan belajar atau mengaji tauhid. Jadi bohong kalau ada orang yang mengaku-ngaku telah ma'rifatullah tapi nggak belajar ilmu tauhid, itu bohong. Karena ma'rifah itu diperoleh dengan nazar. Nazar itu tidak didapat kecuali dengan belajar. Kalau cikir-cikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba merasa ma'rifah, bohong. Coba tanya, pada lafal la ilaha illallah, mana kalimat yang nafi, mana kalimat isbat? Pada lafal la ilaha illallah itu ada yang dinafikan dan ada yang diisbatkan. Nggak tahu saya Ustaz, macam mana Anda mau ma'rifah? Ya, hati-hati zaman sekarang ini. Banyak aliran-aliran yang nggak jelas, nggak genah. Ya, ngaku-ngaku makomnya sudah ma'rifah, tapi perbedaan isbat nafi pada lafal la ilaha illallah dia pun nggak tahu. La ilaha, tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah illallah, melainkan Allah. La ilaha. Jadi nafinya pada lafal la ilaha, itu namanya lafal nafi. Nafi, menidakkan, meniadakan. Apa yang dinafikan oleh lafal la ilaha di situ? Yang dinafikan pada lafal la ilaha segala sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Makanya ada sifat mustahil, ada nggak? Sifat mustahil. Nah, sifat mustahil itu dinafikan oleh la ilaha illallah. Itu namanya isbat. Jadi nafi dan isbat. Nafinya la ilaha, illallahnya itu isbat, menetapkan sesuatu. Apa yang diisbatkan, apa yang ditetapkan oleh lafal illallah, sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi la ilaha adalah nafi. Apa yang dinafikan? Yang dinafikan segala sesuatu yang mustahil bagi Allah. Itulah sifat-sifat mustahil. Illallah isbat. Apa yang diisbatkan, apa yang ditetapkan dengan illallah di situ, sifat-sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Nah, jadi itu nafi dan isbatnya. Maka sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz adalah intisari dari la ilaha illallah. Orang yang tidak belajar ilmu tauhid tidak akan pernah paham apa makna la ilaha illallah. Apalagi ma'rifah, nggak mungkin dia sampai tingkatan ma'rifah sementara dia nggak belajar tauhid. Jadi ibadah paling afdol adalah ma'rifah, bukan sholat. Banyak orang sholat tapi nggak ngerti Tuhan. Banyak orang sholat tapi meyakini Allah bersemayam di atas arash. Berarti nggak kenal Tuhan, nggak ma'rifah. Banyak orang yang sholat tapi menganggap Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah, Allah ada di langit. Kenapa? Karena nggak kenal Tuhan. Kenapa bisa? Karena tidak nazar, nggak belajar tauhid. Bagaimana bisa sampai kepada tingkatan ma'rifah? Jelas yang saya jelaskan nih? Paham? Nah, jadi kita harus belajar ilmu tauhid. Ya, orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifah akan masuk surga tanpa dihisap. Ya, tanpa dihisap.
ketika melewati titian sirat, mereka melewatinya sebagaimana kilat, secepat kilat. Ada orang lewat titian sirat, ada yang tersungkur, jatuh, yang tertatih-tatih. Orang yang ma'rifah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati sirat tanpa susah payah. Ya tiba-tiba udah sampai ujung sana. Ya, kita belum tahu, mungkin baru selangkah naik sirat dan jatuh ke neraka. Iya kan? Gimana supaya bisa selamat dari neraka? Belajar tauhid. Betul-betul belajar tauhid supaya ma'rifah. Masuk surga tanpa dihisap. Ya walaupun di dunia ahli hisap, tapi dia ma'rifah. Saya bukan nganjuri jadi ahli hisap, enggak. Ya, saya enggak merokok. Ya, saya enggak merokok. Berhentilah merokok. Ya, kalau bisa. Tapi saya punya guru, ada dia kalau mau ngajar ngerokok dulu. Syekh Yasin Al-Padani tahu? Ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Padani yang diberi gelar dengan Musnidud Dunia, orang yang paling banyak sanadnya di dunia. Ada salah satu kitab beliau, karangan beliau yang hilang, dicuri jin. Jin aja mau ngaji. Ya, awak manusia tak mau ngaji. Kan gila itu. Ya, jin dicuri kitab Syekh Yasin Al-Padani, sampai sekarang belum ketemu. Menurut ulama yang kasyaf, kitab tersebut dibawa lari ke alam goib, dipelajari oleh jin. Jadi ulama, wali-wali itu punya murid jin. Nah, jadi kalau udah ada muridnya jin, nah itu tanda-tanda wali lah itu. Nah, kalau kita belum punya murid dari bangsa jin, kita wali juga, tapi wali murid. Nah, baik. Syekh Yasin Al-Padani itu kalau ngajar, menurut murid-murid beliau merokok dulu. Beliau kuat merokok. Kenapa? Karena beliau ya encer otaknya, ya dapat inspirasi kalau udah ngerokok. Tapi yang nggak ngerokok, ya nggak ngerokok nih, waktu ngaji tauhid nggak paham, ngerokok laku lah, jangan. Memang dasar nggak pinter, ya. Bukan karena sebab rokoknya, memang dasar nggak pinter, ya. Nah, itu. Jadi ada ulama-ulama itu yang memang ahli hisab, ya, tukang rokok. Jadi hukum rokok sendiri apa, Ustaz? Hukum rokok ada 3, nggak lepas dari 3 hukum. Satu mengatakan haram, satu mengatakan mubah, boleh, satu mengatakan makruh. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang muktamad rokok hukumnya makruh. Ya, pendapat yang mengatakan rokok haram itu qaulud dhaif, pendapat yang lemah. Saya nggak merokok, ya makanya dalam menyampaikan ilmu itu harus jujur, sejujur-jujurnya. Mungkin kalau saya merokok, saya sampaikan hukum rokok itu makruh, Bapak Ibu bisa protes. Iyalah, orang Ustaz merokok, ya jelas Ustaz memilih hukum makruh untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini saya nggak merokok, tapi kalau ditanya orang, ya apa hukum rokok, tetap saya jawab pendapat yang buat makruh. Silakan kita ikut pendapat yang mengatakan rokok itu haram. Silakan. Saya ikut pendapat rokok itu haram, tapi jangan sampai berdusta atas nama Nabi. Banyak dai-dai terkenal di TV yang mengatakan rokok haram, tapi dia berdusta atas nama Nabi. Dia katakan bahwasanya Nabi bersabda, ya, tembakau itu kencing iblis katanya. Nabi bersabda, ada hadisnya, tembakau itu kencing iblis. Itu hadis maudhu, itu hadis ya palsu. Siapa ya yang mengatasnamakan suatu perkataan, menisbahkannya kepada Nabi, dia telah berdusta atas nama Nabi. Maka dia telah menyediakan satu tempat di dalam neraka jahanam. Jadi silakan aja ikut pendapat rokok itu haram, tapi jangan bawa-bawa Nabi. Nabi nggak pernah mengharamkan rokok, karena di masa Nabi dukhan rokok belum ada. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan Nabi pernah bersabda bahwasanya Nabi mengharamkan rokok, ustadz itu pendusta, berdusta atas nama Nabi. Ya, jangan kayak begitu. Silakan aja, ya silakan aja. Mau nggak merokok, mau ikut pendapat yang mengatakan rokok haram, tapi jangan bawa-bawa Nabi. Jangan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan berdusta atas nama Nabi. Nah, itu bahaya sekali, fatal itu.
Walaupun sorbannya besar, ya, pakai jubah, pakai rida. Kalau dia mengatakan Nabi mengharamkan rokok, itu dusta. Nabi nggak pernah mengharamkan rokok, karena di zaman Nabi nggak pernah ada rokok. Dan Nabi tidak pernah bersabda tentang masalah rokok. Bukan berarti yang merokok di sini ada pembelaan, bukan. Ya, saran saya jangan merokok. Jangan merokok. Saya pengikut Syekh Yasin katanya. Kenal pun nggak sama Syekh Yasin, pandai-pandaian. Kalau Syekh Yasin Padani tadi kuat kali merokok tuh. Ya sampai sambil ngaji tuh kadang ya merokok, kuat betul. Ada juga wali yang merokok, ditanya kenapa kuat merokok. Aku kalau nampak jin fasik, aku membakarnya dengan rokok. Yang merokok dia ya terbakar jin fasik. Awas semakin rokok, jin fasik makin ngumpul. Ya, beda makom, jangan dicoba nanti. Aku ngerokok lah katanya. Niatku membakar jin fasik. Bukan jin fasik terbakar, makin ngumpul yang ngerokok sama kita di situ. Nah, itu wali-wali itu kayak begitu. Enak kalau ada cerita wali. Sampai Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, guru Imam Malik mengatakan, aku lebih suka mendengar kisah-kisah satu orang wali, satu orang ulama soleh daripada membahas satu bab fikih. Ya, jadi menurut beliau membahas hikayat-hikayat, kisah-kisah orang-orang soleh itu lebih utama daripada belajar satu bab fikih. Bab misalnya bab sholat, bab wudu. Beliau lebih suka mendengarkan hikayat-hikayat orang soleh. Kenapa? Karena mendengarkan hikayat-hikayat orang soleh bisa memotivasi kita untuk melaksanakan amal ibadah. Sementara orang yang belajar fikih, ya, belum tentu dia mau mengerjakan apa yang dipelajarinya itu. Banyak kok ulama fikih tapi fasik. Ya, adalah ulama-ulama besar, ulama fikih tapi nggak sholat. Belum pernah dengarkan. Nah, siapa ustaz orang yang nggak usah lah, nanti gara-gara itu kalian kita nggak cinta pula sama ulama itu. Ada tuh ulama-ulama besar, terkenal sebagai fuqaha, terkenal sebagai ahli fikih, tapi perbuatannya perbuatan fasik. Kayak seperti meninggalkan sholat, tapi dia ahli fikih. Nah, di dalam kitab itu ada ulama-ulama yang seperti itu. Jadi kesimpulan tadi yang saya sampaikan, bahwa ibadah yang paling utama adalah ma'rifah. Ya, ma'rifah lebih utama daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji, daripada umroh, dan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah yang paling tinggi adalah ma'rifah. Tapi, ya, bukan berarti orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifah meninggalkan ibadah-ibadah syariat tadi. Itu nggak boleh, karena hakikat dan syariat harus sejalan. Ya, jangan sampai orang bersyariat saja meninggalkan hakikat, jangan sampai berhakikat saja meninggalkan syariat. Nanti jadi orang yang sesat. Jadi dua-duanya, hakikat dan syariat. Belajar tauhid dan mengamalkan daripada ilmu-ilmu fikih, itu namanya syariat. Berupayalah kita, niatkan kita yang hadir di sini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman ketika ngaji tauhid. Karena fadilahnya orang yang ma'rifah tadi sudah saya sampaikan. Bahkan dia bisa memberikan syafaat untuk siapa-siapa yang dia kehendaki. Orang yang ma'rifatullah, memang sebenar-benar ma'rifah, ya ahli tauhid, ketika di yaumil qiyamah dia bisa memberikan syafaat kepada siapa-siapa orang yang dikehendaki. Makanya kita selalu diajarkan guru-guru kita dekat sama orang soleh, dekat sama ulama. Ya, barangkali di akhirat nanti awak harusnya masuk neraka, tapi karena kita dekat sama ulama, diselamatkan sama ulama itu nggak jadi masuk neraka. Kita dapat syafaat daripada ya ulama tersebut atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Jadi belajarlah tauhid. Ilmu ini udah langka, jarang sekarang orang yang bisa ngajar. Ya, apalagi yang mau belajar. Kita buat ngaji tauhid di Medan itu, yang hadir berapa orang aja? Itu aja. Awak yang muat, kok ini aja. Itu pun hilang satu, tinggal beberapa biji. Tapi kalau udah
pengajian, ya, apa judulnya misalnya, Fadilah Nikah Muda, narasumber ya selegram entah siapa gitu di luar kota, penuh masjid. Ya, tapi ketika ngaji tauhid, manalah muka-muka anak muda nih, manalah yang muda-muda nih, tak ada, atau yang nambah banyak ngaji tauhid. Heran saya. Saya secara pribadi ilmu yang paling saya gemari ilmu tauhid, ya, ilmu fikih, ya, ilmu tasawuf, tafsir itu udah banyak adanya. Saya lebih suka ngaji tauhid. Baik, itu pembuka daripada kajian kita, bahwasanya orang yang sudah mukallaf wajib mengetahui aqaidul iman 50. Ya, mengetahui mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, baik bagi Allah, baik bagi para rasul, beserta dengan dalilnya. Ya, beserta dengan dalilnya. Jadi kalau kita tahu itu, tahu dalilnya, ditanya orang, Allah Ta'ala ada? Ada. Ya, apa bukti kalau Allah Ta'ala itu ada? Apa dalilnya? Nggak tahu aku. Pokoknya aku yakin Allah Ta'ala itu ada, tapi aku nggak tahu dalilnya. Itu namanya muqallid. Ya, orang yang taklid. Orang yang taklid, ya, contohnya seperti itu tadi. Bu, Allah ada? Ada, Ustaz. Apa dalil atau bukti kalau Allah Ta'ala itu ada, Bu? Tak tahu saya, Ustaz. Pokoknya saya yakin, seyakin-yakinnya Allah itu ada, Ustaz. Tapi kalau ditanya dalil, saya nggak tahu. Itu namanya muqallid. Ya, itu namanya taklid. Pelakunya disebut dengan muqallid. Tentang keimanan orang yang taklid, orang yang muqallid ini diperdebatkan ulama. Sebagian ulama menganggap orang yang muqallid masih dihukumi kafir. Orang yang muqallid, jadi kalau kita ditanya orang, Allah ada? Ada, kita katakan, yakin saya Allah Ta'ala ada. Apa dalilnya kalau Allah itu ada? Nggak tahu saya. Pokoknya saya yakin Allah itu Ta'ala ada, tapi nggak tahu saya dalilnya. Menurut sebagian ulama, orang yang seperti itu masih dianggap kafir. Makanya di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, dikatakan orang atau seorang yang muqallid, ya, seorang yang tak bisa membedakan mana yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, itu kan dari muqallid, maka wudhu dan sholatnya dihukumi tidak sah. Kenapa wudhu dan sholatnya dihukumi tidak sah? Bagaimana wudhu dan sholatnya mau dihukumi sah, iman dia saja pun belum sah. Kenapa imannya belum sah? Ditanya Allah Ta'ala ada, dalilnya apa, dia tak tahu. Itu namanya muqallid. Jadi imannya belum sah menurut sebagian ulama. Tapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, muqallid itu tetap mukmin, tidak kafir, tapi tergolong mukmin asin, mukmin yang berdosa. Senantiasa dia berdosa, ya, sampai dia belajar tauhid. Jadi kalau dia nggak belajar tauhid, dia berdosa terus. Tapi kalau dia belajar tauhid sehingga dia tahu dalil-dalil tauhid, maka tidak berdosa lagi. Ini pendapat yang kuat, bahwasanya orang yang muqallid tidak sampai kafir, tapi mukmin asin, mukmin yang senantiasa berdosa. Belajar kita tauhid, ya, cuma yaitu bahasa tauhid itu agak ribet, pelan-pelan harus dijelaskan. Ya, berdoa kepada Allah supaya diberi pemahaman. Makanya saya selalu muqaddimah dalam majelis, saya selalu ada muqaddimah dengan doa, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Berikan kepada kami ya Allah rezeki pemahaman sebagaimana pemahaman para nabi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Jadi kalau saya buka majelis baca doa itu diaminkan. Ya, selalu saya baca itu doa itu ketika saya membuka majelis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan berikan kami hafalan sebagaimana ingatan para rasul, ya, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan berikan kami ilham ilmu sebagaimana yang engkau ajarkan kepada malaikatul muqarrabin. Bukan main-main doa itu. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz nih kalau doa tak pernah panjang-panjang, ya, apa yang panjang-panjang? Inti-intinya aja, ya, inti-intinya dari doa itu aja.
daripada panjang. Intinya doa itu hudurul qalbi, hadir hati kita. Ya, jadi ketika kita doa itu betul-betul khusyuk mengharapkan kabulnya doa tadi. Ada orang yang doanya panjang, suara cantik, hati kemana-mana, gimana mau kabul? Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Tapi artinya entah mana melayang-melayang, gimana mau kabul? Tuan-tuan guru, kita tengok tuh tuan-tuan guru. Mana banyak cengkunek kalau berdoa? Ya, tuan-tuan guru kita kalau doa nggak pernah banyak cengkunek, nggak pernah banyak tingkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Almarhum Ustaz Hafiz Yajid. Ya, nah, begitu doanya. Khusyuk tapi betul-betul. Saya perhatikan kalau beliau berdoa betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Betul-betul dihayati doa itu. Makanya makbul. Ya. Tapi pendek doanya. Awak doa panjang-panjang sampai orang yang tadi begini jadi begini. Gak usah lah. Ya, ini saya kasih tahu ya. Ya Ustaz Ferry gak usah panjang-panjang doanya. Inti doa itu kan Rabbana atina itu sebetulnya. Semua yang kita minta dari berbagai macam doa tuh berpusat atau bermuara pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu muara daripada doa. Semua kita minta, ya, istri cantik, orang kaya, semuanya kita minta di situ, banyak rezeki. Intinya kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan ada ulama kalau disuruh doa udah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah, ya. Subhanaka apa kemudian wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kemudian enggak tutup. Cuma doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi enggak ada yang berani nanya, enggak ada yang berani protes karena dia ulama besar. Coba ustaz-ustaz kampung yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak diundang lagi lah. Ustaz datang ke rumah ya. Oh iya, acara apa Pak? Ini kami ada tasyakuran pindah rumah baru. Gitu ya, misalnya. Ya ada. Doa sah silakan. Bawalah doa Ustaz Ferry. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma ighfir lana dzunubana. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok gak diceritakan itu, Ustaz Ferry undang ke rumahku baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah aja katanya. Terakhir gak diundang-undang lagi, sepi jawab. Kadang kita bingung ini lihat-lihat masyarakat, doa panjang salah, doa pendek salah. Suruh doa sendiri aja lah. Padahal doa itu tak perlu dipanggil ustaz. Orang doa aja pun pakai bahasa Indonesia, kenapa rupanya? Ya Allah, kami baru pindah rumah ini ya Allah. Ya, pakai bahasa sendiri aja, bukan Allah tak paham. Ya Allah, kami baru pindah rumah ya Allah, berkahi rumah ini ya Allah, jadikan rumah sebagaimana rumah yang ada di surga. Rangkai aja kata-kata. Tak apalah undang-undang ustaz. Proteslah ustaz-ustaz ini nanti. Sepilah jemput nanti ustaz. Allah. Jangan lupa pesan saya, buat kerja sampingan. Ya, jangan ngarep-ngarep dari ceramah. Ya, buat sampingan, kerja sampingan. Jadi kita nggak terlalu berharap hati kita dari pemberian orang lain. Jangan marah, saya cuma memberikan nasihat. Karena nanti kalau udah lockdown nggak ada jadwal ceramah, marah-marah sama Allah Ta'ala. Kenapa harus ada corona dan setelahnya? Ya, makanya jauh-jauh hari udah disediakan. Kita punya usaha lah, ya, untuk ustaz-ustaz, ya, punya usaha sampingan. Jangan mengharapkan pemberian dari jamaah saja. Ya, kayak Ustaz Ferry, misal buka travel, ya, itu termasuk usaha, ya, supaya tidak terlalu berharap-harap kepada pemberian jamaah. Jadi ada jadwal ceramah nggak ada jadwal sama aja kan gitu Ustaz, ya, karena ada penghasilan kita dari selain daripada itu. Insya Allah supaya hati kita lebih ikhlas. Lihat lagi kitabnya. Karena ngaji tauhid saya bawa kesana kemari dulu. Kalau fokus sekali udahlah tertidur itu pasti. Langsung tertunduk. Apa yang dijelaskan Ustaz ini?
Sampai mana tadi? Yang saya baca. 20 sifat ini juga. Oh ya. Dan dikarunia atas kita dengan ya mengaku akan barang yang tiada didirikan bagi kita atasnya dalilnya. Dan yang 20 yang diberatkan Allah akan kita mengetahui akan dia itu terbahagi ia atas 4 bahagi. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, seterusnya. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Dari 20 sifat wajib itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi 4 secara umum. Pertama, nafsiyah. Ada namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu 1, wujud. Wujud artinya ada. Kedua, salbiyah. Ada namanya sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, ya muta'ala binafsi, kudrah, iradah. Kudrah masuk sifat ma'ani ya. Qidam, baqa, ya muta'ala binafsi, mukhalafatul lil hawadits, wahdaniyah. Itu namanya sifatus salbiyah. Ya. Kemudian ada namanya sifat ma'ani. Ketiga, sifat ma'ani. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu disebut dengan sifat ma'ani. Dan yang keempat disebut dengan sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu ilman, sampai kaunuhu mutakalliman. Itu disebut dengan sifat ma'nawiyah. Jadi semua itu jumlahnya 20 sifat wajib bagi Allah. Dari 20 sifat itu dibagi 4 secara umum. Yang pertama sifat nafsiyah, wujud 1 saja. Yang kedua sifat salbiyah, ya qidam, baqa, qiyamu ta'ala binafsi, mukhalafatul lil hawadits, wahdaniyah. Yang ketiga sifat ma'ani, dan keempat sifat ma'nawiyah. Yang semuanya ini nantinya akan kita bahas satu-satu secara terperinci. Ya, secara terperinci. Buka lagi kitabnya, lihat lagi kitabnya. Maka, nah ini udah pembahasan inti nih. Udah masuk kita kepada pembahasan sifat wajib yang pertama bagi Allah, yaitu sifat nafsiyah, yaitu wujud. Maka sifat nafsiyah, maka yaitu 1 sifat jua. Maka pembahasan ini diawali dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu cuma 1 saja katanya di sini. Sifat nafsiyah hanya 1 saja, yaitu wujud. Ya, wujud artinya apa? Ada. Jadi Allah itu bersifat wujud. Allah itu ada. Nah, itu artinya. Dan makna wujud bahwasanya ia sifat zatiyah, lagi sabit pada zihni. Ya, pada zihni itu alam pikiran. Ya, alam pikiran. Tiada disifatkan dengan wujud pada kharij. Jadi sifat wujud ini tidak bisa diwujudkan ke alam nyata. Ya, tak bisa dinampakkan. Berbeda dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani tadi apa? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau sifat ma'ani ini sifat maujudun, ya, maujudun biqaimati bizati ta'ala. Sifat kudrah ini maujud. Maujud itu apa, Ustaz? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Sesuatu yang ada dan dapat dilihat disebut dengan maujud. Tiap-tiap yang maujud dapat dilihat. Jadi zat Allah Ta'ala itu maujud. Zat Allah Ta'ala itu maujud. Artinya seandainya Allah Ta'ala buka hijab kita nanti di akhirat, maka kita bisa melihat zat Allah Ta'ala. Ya, tapi itu tingkatan orang-orang tertentu. Kalau macam awak ini masuk surga yang paling dasar udah paten kali. Ya, masuk surga, kaki aja masuk neraka. Ya, selebihnya masuk surga udah mantap kali lah untuk kita. Makanya dalam tauhid itu ada pembahasan namanya bab ru'yatullah. Ya, bab melihat Allah.
melihat Allah Ta'ala di surga jais hukumnya. Jadi kalau Allah Ta'ala buka hijab kita, maka zat Allah Ta'ala bisa kita lihat. Tapi kalau ada orang ketika di dunia ini mengaku dia melihat Allah Ta'ala, jumhur ulama mengatakan orang itu dihukumi kafir. Ya, jadi nanti pulang taklim, besok-besok dia ngechat sama saya, Ustaz, alhamdulillah tadi malam saya sudah ketemu dengan Allah Ta'ala. Di mana ketemunya? Simpang 4 dekat rumah Ustaz Peri itu, cahaya putih katanya. Ya, itu jin. Itu jin. Karena Allah Ta'ala itu bukan putih, bukan hitam, karena Allah mukhalafatul lil hawadis. Apa yang terdetak, terbayang, terlintas di benak kita tentang Allah Ta'ala, Allah bukan seperti itu. Karena Allah nggak bisa dipikir-pikir. Ya, nah, jadi kalau ada orang mengaku dia melihat zat Allah di dunia, maka dia dihukumi kafir. Dia dihukumi kafir. Nah, makanya kalau mau masuk thariqat itu belajar tauhid dulu. Jangan baru tobat, nggak ngerti apa-apa, rukun wudhu pun nggak tahu. Mursyidnya pun nggak tahu rukun wudhu. Saya ketemu ada mursyid kayak begitu. Tiba-tiba masuk thariqat, ya itu nanti jikir-jikir, tiba-tiba datang cahaya putih. Besok-besok aku jadi nabi. Ya, kayak orang Setabat. Ada orang Setabat sini? Hah? Jadi ada orang Setabat. Oh bukan. Ya, di Setabat dulu itu ingat saya. Ada orang ngaku nabi. Ya, ketika kami dari MUI datang, ya ketika didatangi dari MUI ke tempat tinggalnya, ke rumahnya, mana si fulan? Ya, Nabi Fulan, ya, mana si Fulan? Lagi dari sawit. Ya, kata keluarganya. Di mana ladangnya? Di sana. Hantarkan kami. Didatangilah dari rombongan MUI tadi itu ke ke ladang sawit itu tadi. Setelah sampai di sana, dilihat yang katanya Nabi tadi lagi dari sawit, pakai celana bola, nggak pakai baju. Mana ada Nabi buka aurat? Ya, Nabi buka aurat nampak pusat. Mana ada? Nah, dari situ kalau kita belajar tauhid, sifat wajib bagi Rasul itu namanya ada amanah. Ya, amanah itu maknanya apa? Mustahil Nabi dan Rasul itu melakukan dosa. Jadi sifat wajib bagi Rasul yang pertama itu adalah amanah. Ya, amanah itu maknanya para Nabi dan Rasul ya maksum atau terjaga daripada dosa. Mustahil ada Nabi dan Rasul melakukan dosa. Maka hati-hati kalau ada orang yang mengatakan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berdosa, bisa dihukumkan kafir orang itu. Jadi Ustaz, Nabi Adam keluar dari surga bukan karena dosa? Bukan. Ada pembahasannya, insya Allah nanti di lain waktu akan kita bahas itu. Ya. Jadi supaya nggak salah iktikad kita. Selama ini kita meyakini Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena sebab apa? Sebab berdosa. Padahal orang yang mengiktikadkan bahwa Nabi Adam keluar dari surga karena sebab dosa bisa menyebabkan orang itu kafir, jatuh kepada kekafiran. Karena jelas sifat wajib bagi Nabi Rasul adalah amanah. Amanah artinya mustahil Nabi dan Rasul melakukan perbuatan dosa. Insya Allah nanti bila masa akan kita bahas tentang masalah itu. Nah, jadi sifat yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini satu aja, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Dikatakan tadi dengan sifat wujud pada kharis. Zat Allah itu mewujud. Jadi andai Allah Ta'ala buka kita hijab, di akhirat kita bisa melihat zat Allah Ta'ala. Ya. Nah, sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, dan seterusnya itu juga mewujud. Jadi kalau Allah buka hijab kita di akhirat nanti, zat Allah bisa kita lihat, sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, bisa kita lihat juga. Kenapa? Karena sama-sama mewujud. Tapi kalau sifat nafsiyah, wujud ini termasuk sifat yang dia golongannya itu adalah hal. Artinya dia nggak bisa terlihat nanti.
Ya, berbeda dengan sifat-sifat ma'ani. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Pada Kharij dan tiada pula, lihat tadi kitabnya. Dan makna wujud bahwasanya ia sifat jatiyah, lagi sabit pada zihni, tiada disifatkan dengan wujud pada Kharij, dan tiada pula dikatakan dengan adam pada zihni. Begini penjelasannya. Sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah tadi berapa? Satu. Sifat nafsiyah itu definisinya mala tata'aqqaluz zatu illa biha, yang artinya sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya zat kecuali dengan sifat tersebut. Artinya gini, Allah itu ada. Ada tidak Allah? Ada. Karena Allah itu ada, maka Allah itu wajib bersifat wujud. Karena wujud itu artinya ada. Allah itu ada. Ada. Karena Allah itu ada, wajib Allah bersifat wujud. Karena wujud itu artinya ada. Seandainya ternafi sifat wujud bagi zat, ya, ternafi sifat wujud bagi zat, maka berarti zat Allah tidak ada. Dan itu mustahil, ketiadaan Allah itu mustahil. Bisa paham? Bahasa tauhid begitu. Atau begini bahasa mudanya, wujud itu artinya ada. Ya, wujud artinya apa? Wujud artinya ada. Dengan sifat wujud ini diketahuilah bahwa Allah itu ada. Wujud artinya ada, dan dia merupakan sifat nafsiyah. Dengan sifat wujud ini diketahuilah atau tetaplah bahwa Allah itu ada. Apabila sifat wujud ini tidak ada, berarti zat Allah juga tidak ada. Itu lebih mudah paham kan? Ya, kalau sifat wujud tidak ada, berarti zat Allah pun tidak ada. Dan ketiadaan zat Allah itu mustahil. Nah, itu definisi sifat nafsiyah. Ngerti? Sifat nafsiyah, sifat yang dia berhubungan dengan zat. Nah, jadi fungsi sifat nafsiyah itu untuk menetapkan, ya, akan adanya suatu zat. Andai sifat nafsiyah itu ternafi, sifat nafsiyah itu tak ada, maka ternafi pula zat. Bisa kan? Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Wujud, apa arti tadi wujud itu? Apa artinya, Bu? Wujud itu artinya ada. Dengan sifat wujud ini, ya, maka diketahuilah bahwa Allah itu ada. Kalaulah sifat wujud tidak ada, maka Allah pun tidak ada. Nah, seandainya Allah tidak ada, itu mustahil. Mustahil Tuhan itu nggak ada. Apa bukti atau dalil adanya Tuhan? Nah, itulah tadi alam ini. Alam ini baharu. Tiap-tiap baharu ada yang menjadikan atau menciptakan. Bisa kan? Nah, itu dengan bahasa yang lebih mudah. Tapi kalau bahasa kitabnya begini, Allah itu ada, maka wajib Allah bersifat wujud. Apabila ternafi wujud bagi zat, maka ternafi pula zat. Ternafinya zat muhal, mustahil. Nah, itu kan ponding awak memahaminya. Tapi itu bahasa tauhidnya seperti itu. Ya, itu namanya bahasa tauhid. Sama kalau ditanya gini, siapa yang buat kopi ini? Ya, siapa yang buat kopi? Kalau bahasa hakikatnya, yang buat kopi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat kudrah dan iradah, yang ta'aluk kedua sifat itu kepada perkara yang mungkin. Dia tidak ta'aluk kepada yang wajib, dia tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Kemudian usaha dari saya, itu adalah bahasa hakikat. Ya, bahasa hakikat. Nah, itu bahasa betul seperti itu. Ya, bahasa majasnya begini. Siapa yang buat kopi ini? Lisan kita mengatakan yang buat kopi saya, tapi hati mengatakan Allah. Kalau seandainya ditanya orang, ya,
Siapa yang buat kopi? Yang buat kopi saya. Lisannya mengatakan saya, hatinya juga mengatakan saya, rusak iman orang itu. Kan kalau nggak belajar tauhid bahaya tuh kan. Jadi syirik itu bukan cuma kita menduakan Allah Ta'ala. Yang namanya diduakan itu memang selalu sakit, Bu. Allah saja nggak mau diduakan, ya. Jadi musyrik itu bukan hanya sebatas kita menduakan Allah, kita mempercayai dukun, mempercayai tukang ramal. Bukan itu aja syirik. Orang minum obat sembuh itu bisa jatuh kafir dia kalau tidak benar iktikadnya. Ya, atau contoh tadi, ya, Mak, siapa yang masak sayur nih, Mak? Kalau kita jawab di lisan, yang masak Mama. Hati juga mengatakan Mama. Ya, siapa yang buat kopi? Lisan mengatakan saya. Hati juga mengatakan saya. Rusak iman orang itu. Jadi yang benar itu gimana, Ustaz? Siapa yang buat kopi? Bahasa majasnya, ya, yang buat kopi, lisan mengatakan saya, tapi hati Allah. Karena tidak ada perbuatan di alam ini selain af'al daripada Allah. Itu baru bertauhid. Selama ini kita kayak mana coba? Ya, kita ahli sesuatu misalnya. Kita pandai misalnya buat kaligrafi. Ya, cantik. Siapa yang buat ini, Ustaz? Oh, biar tahu kok aku lah yang buat ini. Ya, cantik kan? Itu kan? Lisan sama hatinya sama. Bahkan lebih parah hatinya, sombong. Rusak itu iman kayak begitu. Siapa yang buat rumah nih, Ustaz? Ya, yang buat rumah nih saya, tapi hati mengatakan Allah. Itu bahasa majas. Jangan sama orang awam pakai bahasa tauhid tadi. Siapa yang buat kopi nih, Ustaz? Oh, yang buat kopi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat qudrah dan iradah, yang ta'aluk kedua sifat itu kepada perkara yang mungkin. Dia tidak ta'aluk kepada yang wajib, juga tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Usaha dari saya. Orang awam tadi pun poning kepalanya. Udah gila apa sih Ustaz nih, katanya. Padahal betul itu bahasa macam itu betul. Itu namanya bahasa hakikat. Tapi kalau kita cakap sama orang awam, udahlah, siapa yang buat kopi ini? Lisan saya mengatakan, ya, lisan kita mengatakan yang buat kopi saya, tapi hati adalah Allah. Kalau lisan saya, hati saya, rusak iman orang itu. Kenapa? Dia menganggap bahwasanya perbuatan dirinya sendiri bisa memberikan taksir terhadap perkara yang mungkin. Itu nanti masuk pada pembahasan sifat qudrah. Nah, itu namanya bahasa tauhid. Sama seperti tadi, sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang menetapkan akan adanya zat. Allah itu ada, maka wajib Allah bersifat wujud. Bila ternapi sifat wujud bagi zat, maka ternapi pula zat. Bila ternapi zat Allah Ta'ala, maka itu muhal. Itu bahasa tauhid. Ya, kalau bahasa kita tadi gimana? Wujud itu artinya ada. Dengan sifat wujud ini diketahuilah bahwa zat Allah itu ada. Andailah sifat wujud tidak ada, berarti Allah juga tidak ada. Dan ketiadaan bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Nah, itu kan paham kan? Nah, itu namanya bahasa yang mudah untuk dipahami. Tapi kalau bahasa kitab yang kayak begitulah, Allah itu ada. Maka wajib bagi Allah bersifat wujud. Bila ternapi sifat wujud bagi zat, ternapi pula lah zat. Bila ternapi zat, maka bila ternapi zat bagi Allah Ta'ala, bila ternapi zat Allah Ta'ala, mustahil. Mustahil Allah itu tidak ada. Karena alam ini ada. Alam ini menjadi dalil akan adanya Allah. Itu definisi sifat apa tadi? Nafsiyah. Udah pening? Udah mulai? Udah mulai pening? Pelan-pelan. Disangka menyampaikan ini tak pening, awak pun pening. Kenapa? Mencari bahasa yang mudah dipahami itu yang sulit. Tanda orang alim, orang pintar tuh, yang sulit-sulit bisa dimudahkan supaya orang paham. Awak terbalik, yang mudah dibuat ulama di kitab makin payah, makin susah awak memahamkan kepada orang. Nah, itu tanda orang jahil. Jadi tanda orang tua alim, yang sulit-sulit bisa dimudah-mudahkan sehingga orang mudah memahaminya. Nah, ini ulama udah mudah menyampaikan membuat di kitabnya. Awak aja menjelaskan tak pandai.
Kemudian ini kunci nih. Penjelasan yang akan saya jelaskan setelah ini adalah kuncinya. Ya, untuk memahami ke-20 sifat Allah Ta'ala, sifat wajib, ini adalah kuncinya. Jadi setelah saya sampaikan ini, ya, kalau bisa nanti dihafal. Jadi ketika nanti saya menjelaskan di lain waktu, kita udah paham. Ini penjelasannya. Al-Asya, ada namanya Al-Asya. Al-Asya itu adalah sesuatu. Sesuatu itu ada 4 macam. Al-Asya itu ada 4 macam. Ada mawjud, ada ma'lum, ada hal, ada amrun iktibari. Keempat macam ini saya sampaikan sekarang karena pertemuan kita ini sudah mulai masuk pembahasan inti dari ilmu tauhid. Karena kita sudah membahas sifat wujud. Kalau kemarin itu kan masih muqaddimah, makna bismillah, makna hamdalah, makna sholawat, itu masih muqaddimah. Tapi kalau sudah membahas sifat wujud, itu udah pembahasan inti. Nah, jadi saya ingatkan khususnya ya kepada ustaz-ustaz lah terlebih-lebih, keempat macam ini yang akan saya jelaskan ini, mawjud, ma'dum, hal, apa satu lagi tadi? Amrun iktibariun, mohon diingat-ingat supaya nyambung. Inilah kunci memahami ilmu tauhid. Yang pertama mawjud. Mawjud itu apa? Sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Itu namanya mawjud. Ya, zat Allah. Zat Allah mawjud. Tiap-tiap yang mawjud dapat dilihat. Jadi, andai Allah Ta'ala buka hijab kita di akhirat nanti, maka kita bisa melihat zat Allah. Ya, kita bisa melihat zat Allah. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat di akhirat nanti adalah bisa melihat zat Allah. Bahkan dikatakan ulama, melihat zat Allah kenikmatannya lebih jauh lebih nikmat daripada nikmat yang paling besar di surga. Kita merasa nikmat di surga itu adalah nikmat yang paling besar. Padahal ada nikmat yang lebih besar daripada di surga, adalah melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita bayangkan nikmat surga itu kecil. Tadi udah saya katakan, bisa masuk surga paling dasar-dasar aja udah paten kali kita nih. Tapi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan ya surga yang terbaik lah. Harapan kita bisa kumpul-kumpul sama-sama di akhirat nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya itu banyak-banyak sholawat. Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir, tanda orang yang cinta, tanda orang yang mahabbah kepada Nabi, dia minimal sholawat dalam satu hari sebanyak 300 kali. Kalau cuma status saja, aku cinta Nabi, aku mahabbah Nabi, sholawatnya mana? Cuma ketika tasyahud aja waktu sholat Ustaz. Ya, Allahumma sholli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuma itu aja. Cintamu palsu. Ya. Ini tanda orang cinta kepada Nabi. Ya, orang mahabbah kepada Nabi, minimal sholawatnya dalam satu hari 300 kali. Itu minimal. Ya. Di Tarimnya sana Hadramaut ada seorang wanita biasa. Dia sholawat tiap hari, sholawat 1000 kali. Ya, 1000 ke 10.000 kali. Tiap malam ketemu Nabi, mimpi. Coba, nggak kepengen ketemu Nabi. Ya, mimpi. Ya, di dunia ini kita sekarang mimpi ketemu Nabi, nggak rindu kita, nggak pengen. Kalau orang udah mimpi Nabi, ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya itu beda, dia lebih lembut hatinya. Ya, nggak mau mencaci sana, nggak mau mencaci sini. Nah itu, orang kalau sudah mimpi Nabi. Tapi keadaan orang dalam mimpi ketemu Nabi itu beda-beda. Ada yang langsung ngobrol dengan Nabi, dikasih nasihat langsung dengan Nabi. Ada yang cuma melihat Nabi dari jauh, gitu. Ya, itu tergantung kadar keimanan kita, kadar mahabbah kita kepada Nabi. Semakin dalam cinta kita, rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semakin besar peluang kita untuk mimpi bertemu Nabi di dunia ini. Ini itu menurut saya nikmat yang paling besar di alam ini. Ya, bukan nikmat-nikmat duniawi, tapi adalah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Bertemu Nabi, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur wudu lah.
Jangan tidur nggak wudu, nggak pakai baju. Kayak mana Nabi mau datang? Ya, semua Ustaz. Nabi pun malu mau datengin awak mimpi. Ya, bulan aku mau mimpi karena beliau banyak sholawat, tapi karena nggak pakai dia baju, nggak jadilah katanya gitu ya. Aduh, nikmat betul itu kalau bisa kita di dunia ini sekali aja mimpi, ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berubah drastis akhlak kita itu, ya, akhlak kita berubah drastis. Jadi sekarang ya ada namanya juriyah. Juriyah itu keturunan daripada Rasulullah SAW, Habib-habib gitu ya. Jadi begini, saya ada namanya muhibbin. Muhibbin itu adalah para pecinta Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah juriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam mencintai Ahlul Bait, kita cintanya harus sama. Kepada Ahlul Bait mana saja, kepada juriyah Nabi mana saja kita harus sama. Jangan kita cintanya kepada Habib satu, Habib A. Kebetulan karena Habib A itu satu pemikiran dengan kita, satu tujuan dengan kita, jadi kita suka sama Habib A, ya. Jadi kita muliakan, kita hormati betul-betul Habib A. Tapi ketika ada Habib yang lain, Habib B, ya, kebetulan pula Habib B ini tidak sepemikiran dengan Habib A, malah kita cela-cela Habib B. Paham? Berarti kita tidak mencintai, ya, juriyah atau Ahlul Baitnya Rasulullah SAW dengan cinta yang benar, dengan cinta yang tulus. Orang yang cinta kepada Ahlul Bait, dia nggak peduli, ya, mau pahamnya apa, mau pola pikirnya seperti apa. Bahkan kalau Ahlul Bait itu beda aliran, misalnya ada Ahlul Bait berpaham Syiah, dia tetap memuliakan dan menghormati Ahlul Bait tersebut sebagaimana dia memuliakan dan menghormati Ahlul Bait yang dia senangi. Jadi begitu. Maaf. Ya, ini lagi viral nih sekarang ini. Kalau Anda pecinta Habib Rizik, maka Anda harus cinta juga kepada Habib yang lain. Jangan cuma cinta kepada Habib Rizik tapi nggak cinta kepada Habib yang lain. Terlebih-lebih Habib yang lain itu tidak sejalan dengan Habib Rizik. Justru Habib lain itu Anda cela-cela, Anda hina, Anda tidak menjaga adab, tidak menghormati Habib itu, berarti Anda bukan seorang pecinta sejati. Ya, jadi kalau Anda mencintai Habib Rizik, Anda harus bisa mencintai Al-Habib Quraisy Shihab contohnya. Ya, Habib Quraisy Shihab. Quraisy Shihab, walaupun kita banyak berseberangan, banyak berbeda pendapat, banyak paham kita yang gak sejalan dengan Al-Habib Quraisy Shihab, seperti beliau mengatakan jilbab gak wajib bagi perempuan. Oke, kita nggak sepaham dengan pahamnya, ya, pahamnya jangan diikuti, ya, pahamnya jangan diikuti. Kalau memang nggak sepaham, jangan diikuti pahamnya. Tapi orangnya tetap kita muliakan, kita hormati, karena dia Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Ngerti? Ini FPI dengan Habib Riziknya, Banser dengan Habib Lutfinya, ya, pecinta Habib Lutfi menyerang Habib Rizik, betul nggak? Dengan omongan-omongan kasar yang nggak sopan, ya. Kemudian FPI menyerang Habib Lutfi dengan kata-kata yang nggak seronok, ya, yang nggak sopan. Itu bukan pecinta Ahlul Bait namanya. Pecinta Ahlul Bait nggak akan membentur-benturkan antara satu Habib dengan Habib yang lain. Sama cintanya sama dua-dua, ya, sama cintanya kepada dua-dua, ya. Saya contoh misalnya banyak nggak sepaham dengan, ya, Habib Rizik Shihab dalam beberapa aspek. Tapi ketika ada orang mencela, menghina, merendahkan juriyah Rasulullah SAW, saya marah. Ya, ente nggak punya adab dengan Ahlul Bait, Anda marahin itu orang. Nah, kalau kita memang banyak orang ngaku, ya, cinta-cinta sebatas lisan doang, ya, cintanya cuma sama satu Habib, sama Habib yang lain enggak. Bahkan semua Habib yang harus kita muliakan, kita hormati. Walaupun Habib itu bukan alim, orang biasa. Banyak di kota Medan ini Habib-habib, sayyid-sayyid yang dia orang biasa. Bahkan orang kampung itu menganggap Allah orang Arab-Arab biasa itu. Tempat saya tinggal itu ada, ya, keluarga Habib hampir 20 tahun di situ.
Tapi nggak ada orang Garuda yang tahu kalau itu Habib. Ya, baru-baru inilah ketahuan kalau ya mereka adalah keluarga Habib. Depan-depanan rumahnya sama gang saya. Jadi orang yang udah punya mahabbah yang besar kepada baginda Nabi, ya kepada ahlul baitnya Nabi, itu lebih peka batinnya. Nah, jadi awalnya itu udah beberapa waktu saya kok ngerasa di dekat tempat tinggal saya itu ada Habib. Ya, saya ngerasa sampai saya bilang ke anak-anak ini, tolong cari di gang ini. Saya ngerasa itu ada Habib Marga Al-Habsyi. Dicari, ketemu betul. Marganya memang Marga Al-Habsyi. 20 tahun lebih baru terkuak. Orang-orang Garut gak ada yang tahu. Jadi bagaimana kita sikap kepada Habib? Habib yang alim atau Habib yang gak alim harus sama penghormatan kita. Saya ketemu Habib walaupun dia orang biasa gak alim, saya tetap cium tangan. Ya, saya cium, bukan nibib cium tangan saya. Ih, malu kali lawak tangan awak dicium. Ya, juriah Nabi. Awalnya cium tangan juriah Nabi itu, walaupun gak alim. Orang biasa, apalagi kalau ahlul bait itu adalah orang alim, orang berilmu, ulama. Wah, itu makin banyak fadilahnya. Sampai Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, mungkin nanti minggu depan kita sambung, seorang abid walaupun dia nggak alim, orang biasa, masih lebih afdal daripada orang biasa walaupun dia ulama. Paham? Itu bandingannya. Seorang ahlul bait, juriah Nabi, walau dia orang biasa, bukan orang berilmu, bukan orang alim, masih lebih utama daripada orang biasa ahwal. Seperti kita ini namanya orang biasa ahwal, walaupun ahwal itu ulama. Itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, siapa tak kenal beliau. Jadi di dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di media sosial ini hati-hati. Jangan sampai kita suka sama satu Habib, kita ya menyerang, berkata kasar, ya berkomentar yang tidak menjaga adab terhadap Habib yang kita nggak sepaham. Jangan kayak yang orang angkat itu, ya, yang kotor kali ceramahnya itu. Kalau tak tahu, masa ada ceramah-ceramah kayak gitu? Siapa itu? Enggak, lupa saya, jangan disebut namanya. Dalam hati ada fisih ini, kalau dalam bahasa tauhidnya, ya. Yang kemarin baru sakit, hilang suaranya itu, ya, malah kumat lagi sekarang, suka-suka mencaci-caci. Beliau suka kepada Habib Rizik, tapi mencela Habib Lutfi bin Yahya. Mana Muhibbin kayak begitu? Muhibbin itu betul-betul mahabbah kepada ahlul bait. Bahkan kalau ada ahlul bait Syiah, ya, tetap dia muliakan, tetap dia sanjung, dia hormati. Kenapa? Dia memandang orang ini memiliki nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Orang ini di dalam darahnya mengalir darahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi saya nasihatkan kepada kita semua, tahan diri, ya, tahan diri kita di dalam bermedia sosial. Udah nggak usah ikut komentar-komentar tentang masalah Habib. Takut kita salah adab, malah-malah nggak dapat pandangan ridho dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita senang sama satu Habib, tapi kita nggak senang Habib yang satunya, karena beda pemikiran. Jangan, ya, jangan. Hati-hati bermedia sosial, berbijak-bijaklah. Ini lagi viral, azan hayya 'ala shalah diganti hayya 'alal jihad. Secara hukum fikih, ulama-ulama Syafi'iyah sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Termasuk di dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani 'ala Tuhfatil Muhtaj, karya daripada Tuhfatul Mustad itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tadi, ada hasyiahnya namanya Hasyiah Syarwani. Hukum merubah azan seumpama hayya 'ala shalah diganti hayya 'alal jihad, hukumnya haram. Jadi sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Ya, nah, kalau seandainya boleh hayya 'ala shalah diganti azan dengan hayya 'ala apa tadi, jihad. Yang jomblo-jomblo yuk, azannya diganti hayya 'ala shalah diganti hayya 'alan nikah, gitu ya. Kan bahaya kalau beragama suka-suka hati kan. Ya, siapa orang yang merubah? Pengikut siapakah itu yang merubah azan hayya 'alal jihad? Tujuannya nanti tahu kemana. Pengikutnya siapa yang merubah? Nah,
nggak usah ikut komentar kita ya. Nanti takut salah adab dengan ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar yang ahli-ahlinya yang menjelaskan. Ya, saya pun nggak berani ikut-ikut komentar itu. Yang kemarin tadi malam sempat buat tulisan saya tentang azan itu, ternyata komentar netizen itu luar biasa. Tapi ada 1-2 orang komentarnya itu menghujat Habib Rizik dengan kata-kata nggak sopan. Ya, jujur netes air mata saya. Saya hapus gara-gara aku buat status ini, orang jadi salah adab dengan ahlul bait gara-gara saya hapus. Walaupun saya banyak tidak sepaham, saya bilang tadi kan dengan beliau, tapi rasa mahabbah saya kepada ahlul bait itu gak bisa dibohongi. Jadi itu pesan saya, hati-hati dan berbijak-bijak kita di dalam bermedia sosial. Gak usahlah kita ikut komentar ya. Saya ingatkan di sini, gak usah ikut komentar tentang masalah azan hayya 'alal jihad. Ya, karena ujungnya kita tahu nanti takutnya kita salah adab kepada ahlul bait, justru kita nanti nggak dapat pandangan ridho daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, seolah-olah nggak tahu aja lah masalah itu dah. Ya, biar aja orang yang ngebahasnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Insya Allah nanti yang al-asya 4 tadi, mawujud, ma'dum, hal, amrun i'tibariyun, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang supaya lebih mantap. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Kira-kira yang mau ditanya? Biasa kalau tauhid itu jarang orang nanya. Kenapa? Untuk memahami penjelasan pun susah. Apa yang mau ditanya? Ya? Agak-agak penting dan Ustaz. Ya kan? Allah, ngopi dulu saya. Ya kalau nggak tentang tauhid ya nggak apa-apa, tentang apa gitu. Yang penting jangan curhat. Ada? Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya nggak salah paham dengan apa itu tarekat Naqsabandiyah. Itu gimana Ustaz? Tarekat Naqsabandiyah. Pertama, thariqat itu bagus. Ibarat tujuan thariqat itu macam-macam. Ada thariqat Naqsabandi, ada thariqat Syadziliyah, ada thariqat Sammaniyah, ada thariqat Qadariyah. Semuanya ahsan, sangat bagus. Tujuannya sama-sama menuju Allah. Ya, ini Allah. Ya. Mungkin thariqat Naqsabandi lewat jalan ini. Thariqat Qadariyah jalannya ini, Samaniyah jalannya ini. Tujuannya kan sama-sama menuju Allah, tapi dengan jalan atau cara yang beda-beda zikirnya. Makanya namanya thariqat. Thariqat itu kan artinya jalan atau cara. Nah, intinya semua thariqat itu secara umum ahsan, sangat bagus. Bahkan pernah saya sampaikan di sini, thariqat saya 2, ijazah thariqat saya 2. Thariqat Naqsabandiyah dengan zikir Allah, sir, ya, dan thariqat Samaniyah dengan zikir la ilaha illallah dengan zikir jahar. Jadi la ilaha illallah itu gerakan kepalanya ada ijazahnya itu. Bukan la ilaha illallah, bukan gitu aja. Atau la ilaha illallah ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika Allah itu dihujamkan ke hati sanubari. Ketika la, kepala naik. La ilaha illallah gitu. Nah, itu zikir jahar thariqat Samaniyah. Semuanya bagus, ahsan. Ya. Ulama-ulama rata-rata itu berthariqat, termasuk almarhum Kiai Maimun Jubair itu juga thariqat. Thariqatnya Naqsabandi. Tapi zaman sekarang thariqat itu ada namanya guru mursyid. Orang yang membimbing di dalam thariqat itu namanya mursyid. Mencari mursyid yang fiqh, yang benar di zaman sekarang ini sulit. Apa kriteria-kriteria mursyid yang bisa diikuti Ustaz? Baca kitab Risalah Adabu Sulukil Murid, karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan di dalam kitab Tanwirul Qulub
karya daripada Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi, An-Naqsabandi, Al-Misri, Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Syarat-syarat mursyid yang paling utama, dia alim. Alim dalam bidang tauhid, alim dalam bidang fikih. Itu syarat utama mursyid. Nah, kalau ada mursyid ditanya, "Tuan, apa beda mawujud, ma'dum, hal dan amrun itibari?" Kalau itu pun dia tak tahu, tak usah baiat thariqat sama dia, walaupun sorbannya besar. Karena syarat mursyid jelas di dalam kitab-kitab tasawuf, harus orang alim, dia menguasai ilmu tauhid, dia menguasai ilmu fikih. Kalau ada mursyid, ya, hal-hal yang membatalkan wudhu pun tak tahu, tak usah baiat thariqat dengan dia. Sekarang banyak menjamur di sekitaran kita thariqat ini, thariqat itu, betul? Ya, sampai baiat thariqat itu ada namanya sedekah guru. Ya, sedekah guru. Kok tahu, Ustaz? Saya di Medan udah keliling, saking kepengennya saya berthariqat, keliling saya dulu, masih muda-muda. Ya, sekarang masih muda juga, 18 tahun. Ya, iya, 18 tahun apa berapa? Lupa pula saya. Ya, nanti lihat KTP-nya udah dibuang. Jadi keliling-keliling saya tes satu-satu mursyid. Ada yang saya tanya tentang rukun wudhu. Oh, rukun wudhu ya, lupa saya. Begitu pula jawaban mursyid. Nah, nanti kita ngaji dulu lah. Saya nggak fokus ke situ, saya fokus ke zikir. Gimana mursyid? Ya, mau jadi mursyid, rukun wudhu pun tak khatam. Atau usah baiat thariqat dengan orang macam itu, walaupun muridnya 1000. Baca kitab Tanwirul Qulub. Walaupun muridnya 1000 orang, tiap taklim 1000 orang, tapi rukun wudhu nggak paham. Itu nggak usah kita baca thariqat dengan seperti itu. Ya, saya ke Mustafawiyah, jumpain almarhum Ayah Umar, Syekh Umar, almarhum, ya, mursyid thariqat Naqsabandi. Saya minta ijazah dari talqin zikir thariqat Naqsabandi. Apa jawab Ayah Umar? Nah, dia bahasa Mandailing, jadi pakai terjemah itu, ya, kurang fasih berbahasa Indonesia. Nah, kau udah khatam tauhid, ya, ditanya gitu, udah ayah, kitab apa kau baca? Fathul Majid, Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh, sama kayak di sini. Siapa guru kau mengaji di Medan? Apa Ustadz Hafiz Syajid? Oh, murid saya itu, kata beliau. Kemudian kitab fikih apa yang udah kau pelajari? Kitab ini. Dites, betul nggak memang udah khatam? Dites, ditanya ini, dijawab, barulah dikasih. Nah, sini kau. Itulah adatnya thariqat Naqsabandi, zikirnya, talqinnya dikasih. Kawan saya, teman saya, bersama minta ijazah thariqat Naqsabandi. Ditanya dengan pertanyaan sama, udah khatam kau ngaji tauhid? Nak, belum ayah, ini pun lagi belajar. Kitab apa kau baca? Tijan Darori. Sama siapa kau mengaji? Sama Ustadz tuh lah. Bilang saya maksudnya. Ya. Oh, kalau begitu mengajilah kau dulu elok-elok, betul-betul. Udah khatam kau baru kau balik kemari. Nah, itu mursyid betul. Nggak mau sembarangan memberikan ijazah thariqatnya kepada orang yang nggak ahlinya. Orang sekarang, mursyid sekarang, jangankan nanya yang mau baiat thariqat udah ngaji tauhid atau tidak, dia pun tak mengaji tauhid. Yang mursyid-mursyid sekarang secara umum dia pun tak mengaji tauhid. Tanya kalau nggak percaya, apa beda mawujud, beda ma'dum, beda hal, beda amrun itibari? Itu pertanyaan ringan dalam bab tauhid. Kalau dia tak bisa jawab, berarti dia mursyid yang tidak alim. Jadi bagus kalau kita mau berthariqat, bagus, sangat bagus sekali. Tapi jangan salah cari mursyid. Dia harus orang alim. Ustadz, di mana rekomendasi? Kalau dulu semasa hidup Ayah Mukmin, saya thariqat Samaniyah itu ijazah talqin dapat dari almarhum Ayah Mukmin, ya, bin Ali Ruhum, guru sepuh di Mustafawiyah juga, udah almarhum juga dua-dua. Ayah Umar dengan Ayah Mukmin udah almarhum dua-dua. Kalau dulu kalau orang nanya di mana lah Ustadz kalau saya mau thariqat, saya arahkan ke Mustafawiyah karena memang ahli. Ayah Mukmin ngajar tauhid kelas 6 itu kalau nggak salah di Mustafawiyah, ya. Ketika membahas sifat kudroh
bahwasanya memberi taksir itu Allah. Misalnya pisau itu kan tajam itu memotong. Siapa yang memotong? Secara tauhid kan yang memotong itu adalah Allah, bukan pisau. Langsung dipraktekkan beliau di depan santri-santri pakai parang. Tak berdarah tanganku kan. Inilah bukti kalau bukan pisau ini yang memberikan taksir. Awak di sini belum berani. Coba, inilah Ustaz Peri bahwa yang memberikan taksir. Benar Ustaz Peri. Gitu kan ya. Ustaz Peri pun ragu, betul nggak nih kajian tauhidnya, gitu ya. Seperti itu, sampai seperti itu beliau ngajar tauhid, praktek langsung, ya. Bacok ya bacok. Itu alim, orangnya alim, murid dari Tuan Naposo. Tuan Naposo itu murid kesayangan Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain itu adalah pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah. Belajarnya di Mekah, satu guru dengan Kiai Hasim Asy'ari, pendiri ya Nahdlatul Ulama. Di Mekah belajar dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya Syekh Mahfud Termas. Guru-guru beliau orang-orang hebat. Nah, sekarang paling tidak pergilah ke Besilam. Ya, Thariqat Naksabandi. Saya lihat mursyid yang sekarang ya orang-orangnya walaupun masih muda tapi orang alim. Ya sekarang udah buka-buka pengajian kitab lagi di situ. Ada ngaji kitab tafsir, ya kitab tasawuf. Nah, jadi untuk sekarang siapa yang mau berthariqat ya pergi ke Besilam. Tahu Besilam kan? Nah, bayat thariqat di sana. Mursyid yang sekarang itu walau masih muda tapi sepengetahuan saya itu alim beliau, alim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udahlah itu ajalah pertanyaan kita di malam hari ini. Kita tutup majelis kita dengan doa. Insyaallah minggu depan kita sambung. Ya minggu depan, minggu kedua masih kajian tauhid. Akan kita ulas al-asya' tadi ya. Maujud, ma'dum, hal, amrun, iktibari. Jangan sampai tak datang. Biasa orang milih ngaji tauhidnya, gak paham aku gak datang lah. Nanti kalau minggu ketiga ngaji apa itu fikih, baru rame. Saya perhatikan kalau ngaji fikih penuh nih. Penuh. Ya kan Ustaz? Kalau ngaji tauhid ya agak kurang ya. Husnuzan mungkin karena ada kegiatan atau apa. Begitu aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.